Jadi besok itu adalah akhirat dari hari ini. Hari ini akhirat dari hari yang kemarin. Nah, kalau ingin masa depan kita lebih baik, berarti kita jangan fokus pada realitas fisik. Apa yang mau diwariskan Bapak Ibu pada keturunan? Bekal apa yang mau diwariskan? Harta? Yes, nggak apa-apa. Tetapi harta itu bukan pilihan warisan yang hebat. Pilihan warisan yang hebat itu cuma 3. 1, kalau suami itu bisa berkelimpahan rezeki, siapa tahu kan dipasangkan dengan istrinya yang membawa medan magnet untuk kelimpahan rezeki. Jangan merasa sombong, merasa sendiri. Dulu ketika sendiri tidak begitu, setelah dipasangkan bermitra. Masih ingat gak dulu? Coba waktu kalian nikah. Tergantung pikiran kita. Kalau kita deterministik, saya akan punya mobil kalau saya punya uang. Berarti saya akan fokus mencari uang. Tapi kalau dibuka kemungkinan lain, udah kerja-kerja aja. Siapa tahu malah mobil dapat bukan dari uang yang kita kumpulkan. Karena dibuka realitas energetiknya. Nah, kita ini selama ini, mohon maaf Bapak Ibu, harus minta maaf dulu. Kita menutup semua kemungkinan. Dan hanya ada satu kemungkinan. Bayangkan ya, saya mengkonsultasi banyak orang. Saya tanya, pasangan bapak, pasangan ibu, yakin gak bisa berubah? Gak mungkin. Nah, atau pakai datang ke orang. Ini kan berlawanan. Katanya pengen pasangannya berubah. Tetapi di sini sudah dikunci. Mau mungkin, gak mungkin pasangan saya bisa berubah. Karena yang dilihat realitas fisik. Yuk sekarang kita hijrah, masuk realitas energetik yang kemungkinannya masih sangat banyak. Oke? Udah mulai nangkap? Menakjubkan gak jalanin? Belum, kan belum dilakukan. Kalian tuh suka ngasal aja. Menakjubkan. Kalau bagi saya menakjubkan, bagi kalian belum. Jalan dahsyat bukan ini? Ya enggak, kan belum. Nanti kalau sudah melakukan, baru bilang, oh ini jalan dahsyat yang menakjubkan, menuju realitas baru yang menyenangkan. Kan realitas barunya belum. Kalian masih tinggal di realitas lama, produk dari energi lama. Paham ya? Makanya sederhana Bapak Ibu. Kan saya sering bilang, mana sih dunia itu? Dunia itu di Quran disebut ula. Sekarang. Akhirat itu disebut hari kemudian, besok atau lusa. Jadi sebetulnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi arti dari ayat itu apa? Besok itu lebih baik daripada hari ini. Itu aja sebetulnya. Bisa nggak besok lebih baik dari hari ini? Bisa apa tidak? Apa yang harus diubah? Realitas fisik atau realitas energetik? Kapan merubahnya? Sekarang. Hari ini, realitas fisik hari ini itu bentukan dari realitas energetik kemarin. Jadi sebetulnya hari ini sudah akhirat dari kehidupan yang kemarin. Besok juga akhirat kehidupan yang hari ini. Maka di Quran disebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya mah aneh. Akhirat itu jadi jaga. Ngumpulkan we bekal. Nah, ibu ngalakukan kamu bekal. Bekal ira jaga di akhirat. Kita hidup di dunia ini bukan meninggalkan, bukan harus membawa bekal, Bapak Ibu. Meninggalkan bekal. Gersakeun nu hirup. Nah, mana geus paeh hayang makal kene. Betul nggak? Ada nggak orang punya rumah di bekal? Kan rumah itu diwariskan kepada yang hidup. Jadi hidup di dunia ini bukan sedang mengumpulkan bekal di akhirat. Sedang mengumpulkan bekal untuk yang hidup. Biar kamu ada gunanya. Itu aja. Paham? Ini harus dirubah cara berpikirnya. Jadi besok itu adalah akhirat dari hari ini. Hari ini akhirat dari hari yang kemarin. Nah, kalau ingin masa depan kita lebih baik, berarti kita jangan fokus pada realitas fisik, pada realitas energetik yang masih memiliki probability lebih banyak.
Clear sampai sini? Oke. Ya. Jadi bagaimana cara mengubah nasib, Bapak Ibu? Bagaimana cara mengubah nasib? Kan udah ada ayatnya. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mengubahnya. Sudah dengar ayat itu? Sejak kapan? Langsung aja mengubah nasib, langsung bikin bengkel, bikin bisnis, ya udah hancur. Besok nginjem deui, nu kamari ge menang nginjem can punah. Karena apa? Kita ini ingin merubah realitas fisik di realitas fisik, itu yang keliru. Harusnya mengubahnya di realitas energetik. Ngerti sampai sini? Oke, masuk. Nah, mengubah realitas energetik itu berarti meningkatkan energi, frekuensi, vibrasi. Yang ujungnya meningkatkan kesadaran. Mau nggak Bapak Ibu hidupnya bersinar? Mau. Pasti kalau tanya begini mah. Mau apa tidak? Oke. Ingat, saya kasih tahu. Untuk hidup kita bersinar, satu, jangan mengandalkan keberuntungan. Tidak ada keberuntungan untuk bersinar. Yang kedua, jangan mengandalkan ya nama besar keturunan. Karena untuk bersinar itu tidak bisa mengandalkan warisan genetik. Untuk bersinar itu harus dari diri sendiri. Gimana caranya? Caranya sederhana, perhatikan saya. Lakukan tindakan-tindakan strategis berdasarkan pilihan-pilihan yang berdasarkan kesadaran dan kebiasaan yang disengaja. Coba ulang lagi. Jangan mangut-mangut. Ulang lagi. Untuk bersinar tidak bisa mengandalkan keberuntungan, tidak bisa mengandalkan faktor keturunan atau genetik, nggak bisa. Tetapi secara strategis mengambil pilihan-pilihan tindakan yang didasarkan oleh kesadaran dan kebiasaan yang disengaja. Harus disengaja. Betul nggak? Nih, saya ingin hafal Al-Quran 30 juz. Kan tidak mungkin mengandalkan keberuntungan. Tidak mungkin mengandalkan faktor genetik. Bapak saya kiai, antar juga pasti saya hafal. Nggak bisa. Saya harus melakukan tindakan strategis. Gimana caranya? Ya sudah, saya hafal satu ayat, tapi tiap hari. Itu namanya tindakan strategis berdasarkan pilihan yang disengaja. Berdasarkan kesadaran dan kebiasaan. Jadi kata kuncinya cuma dua, kesadaran dan kebiasaan. Apa yang mau diwariskan Bapak Ibu pada keturunan? Bekal apa yang mau diwariskan? Harta? Yes, nggak apa-apa. Tetapi harta itu bukan pilihan warisan yang hebat. Pilihan warisan yang hebat itu cuma 3. 1, kenangan yang indah. Ayo, sudah bikin kenangan apa buat pasangan? Sibuk terus. Mau makan bersama aja nggak ada waktu. Piknik aja nggak ada waktu. Merasa salah ketika piknik. Ada yang gitu di sini? Saya cubit. Sibuk aja. Meluangkan waktu untuk orang-orang yang dicintai, bukan kesia-siaan. Jadi kenangan yang paling indah, warisan paling hebat, yang harus ditinggalkan kita manusia cuma 3. Yang pertama adalah kenangan yang indah. Yang kedua apa? Nilai-nilai luhur yang bisa dilihat langsung oleh keturunan kita. Dan yang ketiga adalah kebijaksanaan. Itu aja. Wariskan 3 itu. Harta akan datang mencari. Percaya sama saya. Mewariskan harta saja, tidak mewariskan yang 3 tadi. Kenangan yang indah, nilai-nilai luhur kehidupan dan kebijaksanaan. Harta yang diwariskan akan membuat porak-poranda. Dulu mereka ketika ada kita akur, setelah nggak ada, cuma karena masalah uang dan harta. Yuk sekarang
Pikirkan dari sekarang. Mau keberuntungan terus? Nah, keberuntungan itu judi. Main judi itu haram. Paham sekarang? Lanjut? Oke. Jadi sekarang persoalannya adalah mengalihkan fokus. Lihat saya semuanya. Kemana pikiran difokuskan, ke situ energi mengalir. Yuk, mau menguatkan apa? Perhatikan saya. Keinginan yang dimiliki oleh kita hanya akan menjauhkan kita dengan yang kita inginkan. Paham? Keinginan yang kita miliki itu justru membuat jarak dengan yang kita inginkan itu. Makanya stop mengatakan saya ingin kaya, kamu gak akan kaya. Saya ingin bahagia, kamu gak akan bahagia. Daripada menginginkan, lebih bagus menjadi. Walaupun faktanya sekarang kita masih kekurangan di dimensi fisik, tapi kan kita punya dimensi energetik. Ya, pikirkan aja dan rasakan aja bahwa kita sudah mencapai frekuensi itu. Kita sudah mencapai yang kita dambakan. Bisa, bisa. Dan itulah keuntungan barangkali yang dilihat oleh Global Flourishing Study itu tadi. Survei yang kedua tadi. Itu kekuatan loh. Dan kita bisa menjadi negara hebat kalau semua begitu. tanpa meremehkan upaya. Sistem pendidikan diperbaiki. Penting itu. Ya. Jadi sampai di sini Bapak Ibu bisa menerima penjelasan saya. Oke, ya. Jadi kalau sakit fokusnya kemana? Sehat. Kalau sedang tidak ada uang fokusnya kemana? Ya, pikirkan, rasakan seolah-olah kita banyak uang. Makanya berpura-puralah bahagia. Sampai kamu lupa kalau kamu sedang berpura-pura. Nah, Bapak Ibu, dalam Quran surat Al-Furqan yang kemarin, ini saya harus ulang lagi karena saya yakin belum ngerti. Makanya kalau yakin belum ngerti, saya ulang. Karena dari sisi energi, frekuensi belum nyambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaquluna rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, ini masih ingat ya, mereka tuh kemarin ibadur rahman, orang-orang yang ingin menjadi sumber kasih sayang, orang-orang yang sudah menjadi, mohon maaf, menjadi sumber kasih sayang, bukan ingin, sudah menjadi sumber cinta, sudah naik di kapalnya Nuh. Masih ingat kajian yang kemarin? Oke, kalau belum ingat nanti rilis lagi ke belakang. Lihat dulu kajian yang kemarin baru nyambung ke sini. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan. Lihat saya semuanya, harus lihat saya semua biar kalian bisa nyerap energi saya. Pasangan. Berarti pasangan itu sama apa berbeda? Beda. Berarti kalian sedang minta yang sama, minta yang beda. Saya tanya, pasangan itu sama apa beda? Jadi ketika bilang, ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan kami, minta yang sama, minta yang beda. Sugan kahartieun. Minta yang sama, minta yang beda. Tadi saya tanya, pasangan itu sama apa beda? Jadi ketika kalian minta pasangan kepada Allah, berarti minta yang sama, minta yang beda. Minta yang beda. Jadi Allah ngasih yang sama apa yang beda? Beda. Sadar nggak? Sekarang saya tanya, itu pasanganmu yang di rumah itu sama apa beda? Jenis kelaminnya aja udah beda. Betul nggak? Kan tidak dikasih yang sama. Sifatnya beda. Cara berpikirnya beda. Kebiasaannya.
Warna bajunya, kesukaan makanannya, hobi olahraganya, pendidikannya, sok. Saya dengan istri saya yang itu tuh, ya, yang paling cantik, ya kata saya, ya cantik, emang cantik. Saya dengan istri saya itu punya tak terbatas perbedaan. Bayangkan, persamaannya cuma satu. Pengen tahu nggak? Sama-sama sadar kalau kita berbeda. Itu aja. Saya dengan istri saya punya tak terbatas perbedaan. Udah beda segalanya. Tapi kami cuma punya satu persamaan. Bayangkan. Sama-sama sadar kalau kami berbeda. Itu aja persamaannya. Itu aja. Sehingga saya bisa mengarungi rumah tangga 35 tahun sampai sekarang. Itu aja. Jadi yang tak terbatas perbedaan itu hanya saya ikat dengan satu persamaan. Sama-sama sadar kalau saya dan istri saya berbeda. Itu aja. Karena ketika saya bilang Rabbana hablana min azwajina, saya ketika berdoa ini tuh sadar akan dikasih yang berbeda. Namanya juga pasangan. Kalau saya kanan pasti dikasih kiri. Kalau saya positif pasti dikasih negatif. Itulah bedanya Bapak Ibu dengan saya. Sering baca doa ini? Sering? Nggak marane mah teu ngarti nu dimentat teh. Sekarang baru ngerti. Jadi ketika kita bilang Robbana hablana min azwajina, pasti dikirim yang berbeda. Apa yang terjadi pada kalian? Menerima apa menolak? Bingung Allah tuh sama kalian. Itu karena kita nggak ngerti, cuman tahunya doa. Betul nggak? Yang penting bahasa Arab. Karena tidak sadar bahwa kita ini sebenarnya sedang memohon yang berbeda, bukan sedang memohon yang sama. Lah kenapa kalian bilang saya dengan pasangan tidak cocok? Sadar marane teh? Saya mau nanya, cocok itu sama apa beda? Pantas, tengah arti. Cocok itu sama apa beda? Beda. Piraku kudu di bejar bahaskeun deui. Lihat saya sini semuanya. Cocok na mutu sareng coet. Cocok kan? Tah eta cocok teh. Cocok itu beda. Ari mutu jeung mutu mah apaan teu cocok. Komo coet jeung coet. Rek nyeun naon eta coet jeung coet? Nyeun sambal mau jadi. Betul nggak? Ah, kalian mah tepuk tangan. Yang sarikeun saha eta? Iya geus tahunan eta. Ngahiji jeung caroge, ngahiji sareng istri. Kakara kaharti ayeuna. Makanya kalian mah dikasih oleh Allah itu pasangan yang beda. Itu teh cocok. Nu ieu gede amak, nu ieu rada sabar seetik, cocok eta teh. Da moal aya nu sabar dua-duana. Begitu ditanya di pengadilan agama, kenapa kalian menggugat? Kami sudah tidak cocok. Kalau saya hakimnya diceramahan heula ku saya. Kayak nu teu cocok palebah manana. Cara abdi mah gede amak, abdi rada sabar, cocok. Makanya harusnya tidak ada perceraian, lamun ngarti mah ya doa ya. Da teu ngarti maraneh mah.
Hayo we diperbaiki teh bacaanana. Rabbana hab lana. Hayo we ngomenu kitu. Nu depentah teu ngarti. Betul enggak? Kan cenah sareuri lah. Makanya minggu kemarin belum saya bahas, belum. Hari ini dihadirkan lagi ayatnya. Sok lah beakeun seuri teh. Ya, seung seurikeun dari maneh. Paham sampai sini sekarang? Oh, baru sadar. Ternyata kenapa saya dengan suami saya berbeda? Karena permohonannya juga minta dipasangkan. Berarti dipasangkan dengan yang cocok. Paham? Cocoknya baju dengan apa Bapak Ibu? Taeta. Baju jeung baju atau teu make celana. Paham ya? Aduh. Ngerti sampai sini? Oh, baru sadar ya hari ini. Ternyata pasangan saya adalah pasangan terbaik. Cocok. Ya, nanti pulang ke rumah langsung dirangkul. Ya, ternyata kamu dengan saya tuh cocok. Ya, oke lanjut. Ya, makanya perhatikan Bapak Ibu. Ya Tuhan kami anugerahkan kepada kami pasangan azwaja. Ya, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, dan keturunan kami sebagai penenang jiwa kami. Nah, perhatikan saya. Kita minta pasangan dan keturunan sebagai penenang jiwa. Ingat ya, bukan penenang pikiran. Penenang apa Bapak Ibu? Penenang jiwa. Nah, jiwa mana yang akan tenang dengan pasangannya? Yang sudah sadar kalau yang didatangkan oleh Allah itu adalah mitra untuk bersanding, beda tapi cocok. Begitu kita bisa melihat, oh ternyata saya dengan pasangan saya punya tak terbatas perbedaan, tapi cuma satu persamaan, sama-sama sadar kalau kami berbeda. Akhirnya mencari kecocokan, semua jadi cocok. Makanya kita disebut pasangan. Itulah surga. Rek lompat ke mana? Mau lari ke mana? Saya tidak cocok dengan ini. Saya mau nanya, yang cocok buat kamu yang kumaha? Sok. Saya tidak cocok dengan ini. Saya mau nanya, yang cocok menurut kamu yang seperti apa? Saya mau nyari lagi. Rek neangan kene. Can aya. Betul? Dan nanti kalau mendapatkan, pasti dapat yang kayak gitu lagi. Memang hukumnya sudah seperti itu. Ngerti Bapak Ibu? Ya Allah. Itu yang disebut dengan penenang jiwa. Penenang jiwa itu bukan berarti Bapak Ibu bisa mengendalikan pasangan tenang. Hari pasangan gering. Stres. Dan dikendalikan terus. Nah itu penenang jiwa. Itu yang keliru. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, di sesi konsultasi sama saya, kalau ada yang penyakit kronis, apalagi perempuan, saya minta datang dengan suaminya. Penyebabnya didatangkan. Iya, itu. Karena dia merasa tidak cocok. Kalau merasa cocok, tidak akan terjadi yang seperti itu. Yang adalah kenyamanan. Itulah qurrata a'yun. Nah itulah makanya kita permohonannya juga luar biasa. Ini ambisius. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ya imam bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang akan jadi imam bagi orang yang bertakwa? Hanya mereka yang sudah bisa menerima perbedaan, menghormati perbedaan. Dengan siapa? Dengan pasangannya dulu. Kan itu latihan pertama. Kalau di rumah sudah beres, baru keluarkan beres. Kalau di rumah saja tidak bisa menerima perbedaan dengan pasangan, kamu mau memperbaiki apa di luar? Mau jadi imam bagi siapa kamu?
Jawab atuh. Cari cingwai. Ya. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi. Mau sekarang Bapak Ibu jadi orang yang bermartabat? Mau apa tidak? Jadi orang yang bermartabat itu kuncinya sederhana kata Quran. Titik awalnya adalah menerima perbedaan dengan pasangan itu dulu. Bisa menerima dan menghargai perbedaan itu dulu. Itu dulu. Bapak Ibu, jangan menyepelekan. Kalau suami itu bisa berkelimpahan rezeki, siapa tahu kan dipasangkan dengan istrinya yang membawa medan magnet untuk kelimpahan rezeki. Jangan merasa sombong, merasa sendiri. Dulu ketika sendiri tidak begitu, setelah dipasangkan, bermitra. Masih ingat gak dulu? Coba waktu kalian nikah. MC bilang, kedua mempelai sebentar lagi akan ditandingkan. Sebentar lagi kedua mempelai akan disandingkan di kursi pelaminan. Masih ingat itu? Masih ingat? Disandingkan, dicocokkan, dipasangkan. Ini yang berbeda, ini disandingkan, kan bukan ditandingkan. Kenapa kalian jadi tiap hari pertandingan? Bingung saya. Iya tidak. Hari doa teh yang Arab wae maranehem. Yang artiin teh. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi atas kesabaran mereka. Apa sih sabar itu? Apa sabar itu? Makanya di Quran dikatakan, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan dua cara, sabar dan sholat. Tapi sabar dan sholat itu berat. Berat bagi semua orang. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Di Quran dikatakan, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin kalau dia dalam kehidupan ini akan berjumpa dengan Tuhannya dan tidak ada tempat kembali bagi dia kecuali Tuhan itu sendiri. Bayangkan, definisi orang yang khusyuk di Quran itu berbeda dengan kebanyakan orang berpikir. Makanya di Quran tidak ada sholat khusyuk, yang ada orang-orang yang khusyuk. Bahasa Qurannya khosyiin, orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang yakin dan percaya dia akan berjumpa dengan Tuhannya dan dia akan kembali kepada Tuhannya. Karena dia yakin akan jumpa dengan Tuhan, maka dia menerima semua apapun yang terjadi, termasuk dipasangkan dengan yang berbeda. Itulah kesabaran. Sabar artinya menerima tanpa syarat apapun yang Tuhan mau. Sekarang saya mau nanya, kalian termasuk ke orang-orang yang sabar? Cari cing pasti taruh masa. Paham ya? Paham apa tidak? Nah, maka mereka ini bukan sekedar dianugerahi martabat yang tinggi atas kesabaran mereka, karena siap menerima semua hal yang terjadi tanpa syarat apa adanya. Quran mengatakan, wa yulaqauna fiha tahiyatan wassalaman. Mereka disambut dengan tahiyatan, penghormatan, dan salaman. Salaman itu selamat. Dua penghormatan, dua yang akan menyambut mereka. Satu penghormatan, yang kedua keselamatan. Tahiyatan wassalaman. Mau nggak jadi orang yang terhormat dalam hidup? Mau kan? Makanya kalau terhormat Bapak Ibu pasti selamat. Iya kan? Karena orang yang tidak selamat itu karena dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Ngera-ngera sorangan. Apalagi sekarang. Kadang-kadang urusan pribadi, urusan rumah tangga diseminarkan di publik, di media sosial. Bikin status-status yang gak karu-karuan itu. Bagaimana kita bisa mencapai tahiyatan wassalaman? Kita sendiri telah mempermalukan diri kita sendiri. Bahkan secara tidak sadar sering membicarakan pasangan kita sendiri pada orang yang tidak berhak untuk mendengarnya. Ingin pasangan kita lebih baik, tetapi yang dibicarakan selalu keburukannya.
berlawanan dengan hukum alam. Apa yang terjadi? Tidak terhormat dan tidak selamat. Makanya dua, siapapun yang tahiyatan pasti wassalaman. Siapa yang bisa menjaga kehormatan dirinya pasti selamat. Semua yang celaka di dunia ini karena dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Kenapa ada koruptor masuk penjara? Dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Kalau dia bisa menjaga kehormatan dirinya, pasti selamat. Yuk, buktikan omongan saya. Jaga kehormatan diri, pasti selamat. Setuju dengan saya? Oke. Makanya kata-kata di Quran jelas sekali. Anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan ahli-ahlimu. Ingat ya, keluarga itu bukan hanya kita dengan pasangan dengan anak. Anfusakum wa ahlikum. Ahli siapa? Semua orang-orang yang dipertemukan dalam hidup ini harus selamat ketemu dengan kita. Semua orang-orang yang dipertemukan dalam hidup ini harus terbebas dari api neraka dengan keberadaan kita. Itu yang dikatakan Rasulullah, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Inilah jalan dahsyat yang bisa mengubah realitas baru, Bapak Ibu. Apa jalan dahsyatnya? Fokus memperbaiki diri. Makanya di Quran dikatakan khalidina fiha hasunat mustaqarau wa muqama. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baiknya tempat menetap dan tempat kediaman. Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Begitu kita sudah selesai menjadi sumber cinta, maka yang datang kepada kita adalah hadiahnya cinta. Like attracts like. Like attracts like. Terus dia akan menarik keberlimpahan. Dia sudah menjadi magnet yang besar untuk menarik semua hal yang didambakan oleh dirinya. Bagaimana caranya dalam hidup kita sehari-hari? Perhatikan, yang ini boleh dicatat ya. Pertama, hiduplah di sini, saat ini, sekarang, sepenuhnya. Inilah cara latihan kesadaran. Berarti kalau hidup di sini, saat ini, sekarang, sepenuhnya, kita sadar. Hidup bukan kemarin, hidup bukan besok, hidup itu kapan? Saat ini. Cirinya hidup apa? Bernafas. Bapak Ibu bernafas kapan? Saat ini. Bukan kemarin kan? Udah lewat. Bukan besok kan? Belum tentu besok bernafas. Yang jelas di sini saat ini sekarang saya masih bernafas. Inilah saat yang paling baik nih. Saat yang paling baik untuk melakukan kebaikan. Jangan menunda. Lihat saya soal. Apakah ada yang bisa mengendalikan detak jantung? Nggak bisa ya? Apakah ada yang bisa mengendalikan cara lambung melumat makanan? Adakah yang bisa mengendalikan bagaimana ginjal menyaring darah? Nggak ada. Lihat saya semuanya. Semuanya tidak bisa kita kendalikan. Hanya satu yang bisa dikendalikan, nafas. Yuk, mau napas lambat, mau napas cepat, bisa dikendalikan? Mau narik napasnya 4, tahan napasnya 7, buang napasnya 9, bisa. Mau tarik napasnya cepat, dibuangnya cepat, bisa. Tergantung keperluannya. Makanya kenapa cara mengendalikan diri, olah yang paling efektif adalah olah nafas. Makanya semua orang yang mengajarkan spiritual, mengajarkan kesabaran, olah dirinya pasti olah nafas. Makanya ada berbagai teknik-teknik olah nafas. Ini yang tidak dipelajari oleh kita. Nggak dipelajari. Dibiarkan napas alami begitu saja. Bapak Ibu, kalau kita bisa olah nafas, coba mau marah, mindfulness. Tarik napas hitungan 4, tahan napas hitungan 7, buang napas hitungan 9. Ada jeda. Sehingga kita tidak reaktif, tapi responsif. 2-3 kali aja memberi jeda. Langsung kesadaran di situ berkuasa. Pikiran di belakang lagi. Ih, keren banget Bapak Ibu. Itu baru satu nafas. Dan nafas itu tidak bisa diwakilkan. Betul Pak?
cing paningalikeun itu lauk harirup keneh teu bisa, panon mah diwakilkeun. Betul? Napas sok sangat pribadi napas itu. Makanya napas itu adalah upacara sakralnya kosmik untuk menyadarkan bahwa kita dengan jantung semesta itu adalah satu jantung kehidupan. Itulah yang disebut dengan manunggaling kaulalan Gusti. Itulah tauhid. Kalau kita sudah merasa menyatu dengan sang hidup, kesadaran selalu menjadi di titik depan, pikiran di belakang, semuanya selalu terkendali. Jadi latihan sederhananya apa? Hiduplah di sini saat ini sekarang. Maksud saya, kalau lagi cuci tanganlah di situ. Hadirlah sepenuhnya di situ. Rasakan bau sabunnya, rasakan sentuhan airnya, dengarkan suara airnya, sadar semua kemewahan itu. Sama seperti Bapak Ibu sekarang sedang bersama saya. Ya, rasakan kemewahan telinga bisa mendengar kata-kata saya. Rasakan kemewahan otak bisa memproses semua yang didengar masuk ke alam bawah sadar kita. Rasakan Bapak Ibu bisa melihat saya. Itu hadir. Hidup itu tidak usah mencapai apa-apa. Yang paling penting selalu hadir. Siapapun yang selalu hadir, gak usah takut dengan kehidupan dan kematian. Pasti husnul khotimah. Karena kehadiran akan selalu membimbing. Kehadiran selalu membimbing. Kehadiran tidak membuat kita takut, cemas, sedih. Tidak. Yang kedua, cara yang kedua, udah dicatat yang pertama. Latihan apa? Latihan hadir. Ya, di sini saat ini sekarang. Kalau naik mobil, nikmati. Nggak usah otaknya di tujuan. Naik sepeda motor, nikmati. Kalau jalan kaki, nikmati. Kaki bisa melangkah. Rasakan kemewahannya. Nggak usah buru-buru ke tujuan. Kalau orang jalan saja sering ke jedot, jatuh, itu bukan fenomena biasa Bapak Ibu. Kalau jalan saja satu langkah ke depan dia sudah tidak waspada, apalagi hidup. Kalau lagi bareng dengan saya, lagi acara touring, komunitas BSI terutama, saya pastikan tidak ada yang terluka kakinya karena kejedot, tidak ada yang ketusuk duri selama perjalanan. Padahal saya buka alas kakinya. Kenapa saya begitu? Lihat satu langkah di depan. Lihat satu langkah di depan. Ketika kita mau melangkah, lihat. Apakah di depan itu aman? Apakah aman buat kaki saya? Kalau orang yang pikirannya sudah di muka, cuk. Karena duri itu kakinya, kesandung kakinya. Jadi kesandung kaki itu bukan fenomena biasa, itu fenomena mental sebetulnya. Ada yang gak beres dengan mentalmu. Kamu tidak sabar. Kamu dikendalikan oleh pikiran, diri palsumu, egomu. Yang sadar, jatuh pun mungkin tidak. Makanya hidup itu kan cuma selangkah itu aja. Gak usah mikirkan setahun ke depan. Selamatkan hari ini. Itu aja kok. Semudah itu saya hidup. Makanya saya sering mengatakan, kapan waktu yang paling baik? Saat ini. Kapan waktu yang paling penting? Saat ini. Siapa orang yang paling penting? Semua orang yang sedang hadir bersama saya saat ini. Apa tindakan yang paling penting? Melakukan tindakan yang paling penting pada orang-orang yang penting. Kalian bagi saya adalah orang penting. Karena kalian sedang menghidupi waktu yang paling penting saat ini bersama saya. Kalau menggunakan prinsip itu, tidak mungkin kita merendahkan orang, tidak mungkin menyakiti orang, tidak mungkin lah. Pasti kita akan memberikan penghormatan pada orang. Buah dari penghormatan pada orang lain, pasti orang lain akan berikan penghormatan kepada kita. Itu sudah hukum timbal balik. 2. Tidak mengabaikan upaya mengembangkan diri secara berkelanjutan. Bapak Ibu harus bersyukur. Di luar sana masih banyak orang yang saat ini sedang berjibaku mempertahankan hidup. Bisa duduk di sini, berarti Bapak Ibu sudah cukup kan? Sudah sarapan kan? Masih punya sisa saldo. Sehingga berani untuk mengambil pilihan. Saya akan datang ke tempat ini untuk latihan kesadaran. Itu pengembangan diri. Ada yang orang hidupnya habis dipakai untuk mempertahankan hidup.
Bangun pagi kerja, pulang malam tidur, kawin, besok bangun lagi kerja lagi, pulang malam tidur, kawin lagi, besok kerja lagi, gitu aja, kayak robot.